Konon katanya micin bisa membantu pertumbuhan tanaman, khususnya tanaman hias. Apa kalian setuju dengan pernyataan ini? Untuk membahas ini, yuk kita sama-sama simak videonya sampai selesai. Bagi kalian pecinta tanaman atau bunga, mungkin nggak asing lagi ya dengan jenis-jenis tanaman ini. Nah, konon katanya penggunaan micin pada tanaman tersebut dapat membantu pertumbuhan, yaitu tanaman bisa terlebih subur, daunnya rimbun, bunga lebat, dan tahan terhadap penyakit. Nah, sebelum kita memulai untuk mempraktekannya, kita simak dulu nih penjelasan tentang kandungan micin itu sendiri. Oke, di dalam micin itu ada 3 unsur. Yang pertama ada asam glutamat dengan komposisinya 78%, natrium benzoat 12%, air 10%. Yang mana asam glutamat ini merupakan asam amino yang biasanya ada di dalam makanan kita sehari-hari. Contohnya kayak tomat, susu, keju, dan lain-lain. Sedangkan natrium benzoat yaitu merupakan unsur hara. Nah, inilah yang disebut-sebut dapat membantu pertumbuhan tanaman. Karena kenapa? Di tanah pun ada yang namanya unsur hara. Unsur hara ini sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nah, itu tadi penjelasan atau alasan kenapa micin dapat membantu pertumbuhan tanaman. Sekarang kita akan mulai untuk mempraktekannya. Oke, untuk langkah-langkahnya siapkan alat dan bahannya. Nah, untuk pertama-tama kita pilih tanaman dulu, yang mana yang akan kita kasih micin. Nah, lalu gali lubang sedikit di pot tersebut atau di tanah tersebut ya. Lalu tuangkan micin. Nah, untuk takarannya sendiri itu dikira-kira saja ya, karena saya belum tahu takaran pastinya. Cuma dikira-kira saja. Nah, setelah kita masukkan micinnya, lalu kita tutup lagi di lubangnya. Setelah itu siram dengan air secukupnya. Kenapa saya menggunakan teknik yang pertama, yaitu mencampurkan tanah dengan micin secara langsung? Karena menurut saya jika kita melarutkan micin itu ke dalam air lalu kita siramkan ke tanaman, jika air yang kita siramkan terlalu banyak maka akan terbuang. Beda halnya dengan kita memberikan micin tersebut di dalam tanah atau di pot tersebut. Artinya micin tersebut akan larut secara bertahap. Nah, dan kandungan unsur haranya pun akan diserap lebih optimal oleh tanaman tersebut. Nah, itulah cara untuk memberikan micin pada tanaman, khususnya tanaman hias, untuk membantu pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, untuk hasilnya sendiri, menurut saya sih, kebetulan video yang saya buat ini, saya sebelumnya sudah kasih micin sekitar 1 bulanan lah, 1 bulanan sebelum itu dikasih micin. Dan memang yang terasa kali perubahannya itu pada tanaman keladi. Yang sebelumnya ketika saya tidak memberi micin, tanaman ini gampang sekali layu daunnya, baru juga tumbuh sekian helai daunnya sudah patah, ya bukan patah sih, kayak layu seperti itu. Tapi setelah saya memberikan micin dan ternyata tanaman ini jauh lebih kokoh dan tunas-tunasnya pun munculnya banyak, bisa kalian lihat di videonya ya di situ. Nah, itu untuk hasilnya bisa sertakan fotonya berikut ini. Jadi kesimpulannya, penggunaan micin pada tanaman itu cukup efektif untuk membantu pertumbuhannya. Itu menurut pendapat saya. Jika kalian masih ragu, silahkan kalian cari informasi lebih lanjut, searching ataupun bertanya kepada saudara, kawan, ataupun orang yang lebih berpengalaman di bidang ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.